Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh dari tingkat 3 yang akan menjelaskan respiratory failure atau kegagalan nafas. Di sini ada definisinya. Kegagalan nafas adalah suatu kondisi di mana sistem pernapasan gagal dalam salah satu atau kedua fungsi pertukaran gasnya, yaitu oksigenasi atau eliminasi karbon dioksida dari darah dengan campuran. Oleh karena itu, diagnosis gagal nafas merupakan diagnosis laboratorium. Namun hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa nilai batas ini tidak kaku. Mereka hanya berfungsi sebagai faktor umum yang dikombinasikan dengan riwayat dan penilaian klinis pasien. Terus ada etiologinya. Salah satu dari banyak faktor yang dapat menyebabkan gagal napas adalah ventilasi yang tidak memadai. Paru-paru mungkin masih normal secara struktural pada tahap awal. Salah satu penyebab utama ventilasi yang tidak memadai adalah menyebabkan saluran pernapasan bagian atas. Pernapasan yang tidak mencukupi juga akan diakibatkan oleh masalah sistem secara pusat. Pusat pernapasan yang mengatur pernapasan terletak di pangkal batang otak, pons dan medula oblongata. Penyebab gagal napas dapat dikategorikan sebagai ekstrapulmonal atau intrapulmonal, bergantung pada komponen atau struktur sistem pernapasan yang terdampak atau mengalami gangguan. Penyebab ekstrapulmonal antara lain gangguan pada otak, medula spinalis, sistem neuromuskular, toraks, pleura, dan jalan nafas atas. Sedangkan penyebab intrapulmonal dapat berupa gangguan jalan nafas bawah, alveoli, sirkulasi pulmonal, dan membran alveolar kapillus. Terus ada faktor fisiologi. Gagal napas dibagi menjadi dua kategori: gagal napas akut dan gagal napas kronis. Gagal napas akut terjadi pada pasien yang paru-parunya secara struktural dan fungsional normal sebelum timbulnya penyakit. Sementara itu, gagal napas kronis terjadi pada orang yang memiliki penyakit paru kronis seperti bronkitis, emfisema, atau penyakit paru-paru hitam. Pasien secara bertahap meningkat toleransi mereka terhadap hipoksia dan hiperkapnia. Paru-paru biasanya pulih dari gagal napas akut dan kembali berfungsi normal. Namun struktur paru-paru rusak secara permanen pada kasus gagal napas kronis. Penata laksanaannya ada airway dan breathing. Pastikan bahwa airway atau jalan nafas pasien dalam keadaan paten. Apabila airway pasien tidak dalam keadaan paten, maka lakukan tindakan pembebasan airway yang dilakukan dengan proteksi terhadap sistem, terutama pada pasien trauma. Apabila pasien mengalami gurgling, segera lakukan suction untuk membersihkan cairan ataupun darah yang terakumulasi pada rongga mulut pasien. Pasien yang datang dengan penurunan kesadaran membutuhkan definitif airway seperti intubasi endokteral karena ketidakmampuan pasien untuk mempertahankan potensi jalan nafas. Suplementasi oksigen dapat diberikan sesuai dengan kondisi klinis dan kebutuhan pasien. Oksigen bisa diberikan dengan nasal suhu maupun melalui intubasi. Terus ada sirkulasi. Penanggulangan gagal napas dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan analisis gas darah. Lakukan pemeriksaan secara holistik untuk mencari etiologi gagal napas dan penyakit lain yang dapat memperberat kondisi pasien. Berikan terapi farmakologi sesuai dengan penyebab gagal napas, seperti antibiotik untuk kondisi infeksi bakteri pada sistem respirasi, bronchodilator pada pasien asma, dan diuretik untuk kondisi edema paru. Terapi dengan tindakan invasif seperti pemasangan chest tube dapat dilakukan pada pasien gagal napas yang disebabkan oleh pneumotoraks. Lakukan pemantauan yang ketat pada frekuensi napas, penilaian mekanisme respirasi, serta fungsi terintegrasi sistem kardiovaskuler dan
mengatasi perawatan estetik umum yang diperlukan. Terus ada kesimpulannya respiratory failure adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian medis segera dan penanganan yang tepat. Penanganan respiratory failure mencakup langkah-langkah seperti penilaian fungsi pernapasan, pemberian oksigen, pencegahan juga merupakan bagian penting dalam manajemen respiratory failure, termasuk identifikasi faktor risiko, mengelola penyakit kronis dengan baik, dan menghindari pembahasan yang berpotensi memperburuk kondisi pernapasan. Jika ada yang bertanya, dicukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.